Di tahun 2008, seorang penjaga makam bernama Mbah Surono tinggal di area pemakaman dengan istrinya yang sudah puluhan tahun bersamanya. Bernama Mbah Sukem. Rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang diperkuat dengan sokongan kayu besar agar tidak roboh. Di tahun 70-an rumah-rumah warga sekitar memang banyak yang terbuat dari anyaman bambu. Namun di tahun 2008 ini sudah banyak yang beralih ke dinding kokoh dari batu bata. Mbah Sukem dan Mbah Surono ini tidak dikaruniai anak, sehingga mereka hanya tinggal berdua saja di rumah itu. Untuk kebutuhan sehari-hari, Mbah Surono biasa mendapat upah dari merawat makam. Ada saja anggota keluarga yang orang tua atau saudaranya dimakamkan di sana meminta tolong agar Mbah Surono merawat makam kerabat mereka dengan memberi imbalan beberapa rupiah secara rutin. Jumlahnya memang tak cukup banyak namun Mbah Surono begitu bersyukur, karena di usia senjanya ia masih berpenghasilan. Sedang Mbah Sukem yang sudah tak bisa bangun dari atas tempat tidur tak bisa banyak menolong suaminya. Warga sekitar juga sering mengirim makanan atau kadang membantu kedua lansia tersebut. Seperti memandikan Mbah Sukem, membetulkan genteng yang bocor atau sekadar menengok keduanya dan memastikan baik-baik saja. Pagi itu sekitar pukul 7, Marno dan istrinya, tetangga yang paling dekat dengan area pemakaman menengok rumah Mbah Surono dan melihat Mbah Sukem sudah dimandikan oleh tetangga yang lain. Sembari istri Marno menyuapi Mbah Sukem, Marno memunguti baju kotor kedua lansia yang digantung-gantungkan di tali jemuran di luar rumah mereka. Marno berencana mencucinya dan mengembalikannya besok. Marno coba mencari keberadaan Mbah Surono yang biasanya sudah mulai bekerja mencabuti rumput atau menyapu area makam. Mata pria 35 tahun itu beredar, namun tak menemukan sosok yang dicarinya. Ia berpamitan kepada istrinya untuk mencari keberadaan Mbah Surono sebelum mereka pulang. Setelah menaruh baju kotor, Marno bergegas berjalan di antara batu-batu nisan yang berjajar rapi. Marno mendengar suara sapu lidi beradu dengan tanah, sebagai pertanda keberadaan Mbah Surono. Benar saja, di balik pohon Kamboja yang berjajar tampak Mbah Surono dengan baju koko pemberian Marno tengah asyik menyapu. Mbah Surono ini berusia 85 tahun. Namun jangan salah beliau masih segar bugar meski punggungnya sudah melengkung hampir 90 derajat. Dengan gaya berpakaian khasnya, celana hitam yang dilipat sampai lutut dan baju koko kebesaran yang tak pernah dikancingkan. Kadang memakai peci yang warnanya sudah pudar, kadang membiarkan kepalanya yang botak begitu saja. Giginya tinggal satu di bagian depan. Kalau beliau tersenyum tampak satu gigi itu sendirian dan kesepian. Marno mendekat dan meminta Mbah Surono sarapan dulu. Namun karena pendengarannya sudah banyak berkurang, Mbah Surono menjawab dengan hal yang tak ada hubungannya. Marno sudah biasa dengan kejadian seperti ini dan bapak satu anak ini hanya tertawa lepas sambil menuntun Mbah Surono ke rumahnya untuk makan dulu, mengisi tenaga. Hari itu sepertinya cuaca sedang buruk. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat dari siang hingga malam. Sebenarnya Marno dan istrinya berencana memindahkan kedua lansia itu keluar dari area pemakaman. Meski Marno bukan orang kaya tapi setidaknya ia masih punya sedikit ruang di pekarangan rumahnya untuk tempat tinggal Mbah Surono. Namun Mbah Surono menolak dengan halus. Setiap hujan deras seperti ini turun ia was-was dengan keselamatan Mbah Surono dan istrinya yang tinggal di rumah yang sudah tak layak huni itu. Tiba-tiba angin besar menghantam hingga merobohkan pohon bahkan beberapa rumah rusak. Listrik seketika pada malam itu. Hujan terus turun tanpa ampun hingga subuh. Subuh itu Marno membuka pintu belakang rumahnya yang menghadap langsung ke area pemakaman. Dan tampak samar-samar rumah Mbah Surono yang masih berdiri kokoh. Marno tak mengira jika rumah itu bisa bertahan dari gempuran angin yang luar biasa kencang kemarin. Istrinya menyiapkan rantang berisi nasi dan sayur untuk mereka seperti biasanya.
Marno yang masih melihat area pemakaman samar-samar menemukan sosok seperti Mbah Surono keluar rumah dan memegang sapu berjalan pelan seperti biasa. Namun terasa aneh sebab jalannya semakin lama semakin cepat. Sosok Mbah Surono sekejap hilang di antara embun pagi yang masih pekat di area pemakaman. Marno yang merasakan hal aneh itu seketika khawatir. Ia mengajak istrinya segera ke sana dan tidak perlu menunggu matahari terbit seperti biasanya. Dengan membawa senter dan rantang, pasangan itu berjalan pelan-pelan sebab tanah masih becek sisa hujan semalam. Marno membuka pintu rumah di area pemakaman itu. Tampak Mbah Sukem masih tertidur di ranjangnya dengan posisi telentang. Hati Marno sedikit tenang. Istri Marno duduk di kursi kayu dan membuka rantangnya sambil menunggu Mbah Sukem terbangun. Sementara Marno coba memeriksa kondisi rumah yang dihantam hujan angin semalam. Barangkali ada kerusakan, ia akan berusaha memperbaikinya. Bersama dengan itu, ada beberapa warga sekitar yang juga datang dengan kekhawatiran yang sama dengan Marno. Banyak orang yang juga kagum karena rumah itu yang tak terbawa angin semalam dan tetap kokoh berdiri. Suasana hangat itu seketika geger sebab seorang warga menemukan Mbah Surono sudah tak bernyawa di samping rumahnya. Sepertinya semalam ia memegangi kayu yang menopang rumahnya agar tidak ambruk. Mbah Surono ditemukan tertelungkup badannya dan masih memegang erat kayu besar itu. Tubuh tuanya basah kuyup dan membiru. Marno tersungkur di sebelah tubuh itu. Warga segera mengurus pemakaman Mbah Surono. Sementara tak memberitahu Mbah Sukem perihal ini. Khawatir kesehatannya menurun. Mbah Sukem yang mulai resah sebab suaminya yang biasa terlihat lalu lalang di dekatnya seharian tidak terlihat. Istri Marno beralasan jika Mbah Surono sedang ke balai desa ada urusan. Entah bagaimana istri Marno bisa membujuk Mbah Sukem untuk sementara menginap di rumah mereka. Dengan bantuan warga, Mbah Sukem berhasil dipindahkan ke rumah Marno. Warga bergantian menjaganya. Sebab Mbah Sukem semakin gelisah. Ia terus menanyakan keberadaan suaminya. Wajahnya takut dan khawatir seolah tahu yang dirahasiakan mereka. Malam pun tiba dan Mbah Sukem yang ditemani beberapa ibu-ibu malam itu sudah terlelap tidur. Beberapa pulang sebentar dan akan bergantian menemaninya esok hari. Sehingga malam itu hanya 3 orang ibu-ibu termasuk istri Marno yang menginap di sana. Semua tertidur lelap sekali. Marno yang tidur di ruang TV bersama putranya terbangun tengah malam karena ingin pipis. Akhirnya ia keluar rumah dan menyelesaikan urusannya di kamar mandi yang terpisah dari rumah. Sebelum ia kembali masuk rumah melalui pintu belakang, entah kenapa rasanya ia ingin sekali menoleh ke area pemakaman. Dan Marno pun menoleh ke sana. Samar-samar dengan cahaya lampu pemakaman yang redup. Ia seperti melihat sosok Mbah Surono lagi. Namun kali ini Mbah Surono terlihat menatap ke arah rumah Marno. Marno tak bisa melihat dengan jelas wajah Mbah Surono namun dari baju dan perawakannya. Marno yakin betul itu Mbah Surono yang baru dikuburkan pagi tadi. Karena merasa takut, Marno bergegas masuk rumah dan tak mau penasaran dengan hal-hal ganjil itu. Setelah mengunci pintu belakang, Marno berencana mau tidur lagi dengan anak lelakinya di depan ruang TV. Namun saat melewati kamar yang ditempati Mbah Sukem dan 3 ibu-ibu itu, Marno dibuat terkejut sebab Mbah Sukem yang selama ini tak bisa duduk sendiri terlihat duduk dengan tenang memandangi Marno. Ia melambaikan tangan tuanya seolah memanggil Marno untuk mendekat. Marno pun mendekat dan mendengar ucapan Mbah Sukem yang lirih. "Terima kasih sudah mau menjaga kami selama ini." Hanya itu. Marno tertegun dan masih tak percaya Mbah Sukem bisa duduk tanpa dibantu siapapun. Sementara para ibu-ibu itu masih terlelap. Marno kembali ke depan TV dan mendekap erat putranya yang tidur di sana. Pagi harinya ibu-ibu yang semalaman tidur sekamar dengan Mbah Sukem menemukan beliau telah meninggal dunia. Sepeninggal keduanya, rumah berdinding anyaman bambu yang sudah tak layak itu dibersihkan warga setempat sesuai wasiat Mbah Surono sebelum wafat.
Marno tak sekalipun menceritakan pengalaman anehnya ini pada siapapun di desa itu.